Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang new model dalam berinvestasi tanah kafling. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita membahas tentang bagaimana konsep dari investasi baru dari tanah kafling, kita akan membahas terlebih dahulu seperti ini. Kita tahu bahwa kondisi Indonesia hari ini itu apa-apa sekarang pada naik dan serba mahal ya. Jadi banyak kita lihat di berita-berita bahwa sekarang aja itu bawa uang 150.000, 100.000 itu nggak ada sisanya kalau belanja ya. Bahkan ada beberapa gerakan yang namanya mantap, yaitu makan tabungan. Nah, kenapa? Karena harga bahan pokok itu naik tidak dibarengi dengan penghasilan. Nah, kalau kita pengen nyari penghasilan yang lain, itu zaman sekarang juga sulit kan. Kita misalnya sudah bekerja, nah, kita pengen punya penghasilan yang lain. Nah, itu kita harus menambah jam kerja kita ya, misalnya jadi Gojek ataupun pekerjaan yang lainnya seperti itu. Nah, sehingga hal inilah yang membuat orang merasa bahwa akhir-akhir ini itu ke apa-apa itu menjadi sulit untuk dibeli. Jadi uang itu nggak ada lebihnya. Sehingga ketika kita pengen menawarkan, yuk investasi tanah, nah orang akan berpikir, mau sih, ya kan? Tapi tanah kafling itu kan aset mati ya. Jadi kalau kita beli itu nggak bisa diapa-apain. Dan investasi tanah itu juga termasuk investasi yang jangka panjang ya. Nah, kecuali tanahnya di kota, seperti itu. Nah, ada juga takut investasi tanah itu kenapa? Ada sih tabungan nih misalnya. Tetapi takut beli tanah kenapa? Karena nanti pas lagi butuh susah untuk dijual. Nah, yang keempat, ya, jadi ada juga yang orang pengen kredit nih, misalnya kredit tanah. Nah, takut jadi beban. Karena harga tanah itu cukup mahal, terus harus nyicil per bulan di tengah, di dalam kondisi apa-apa serba mahal sekarang ya. Yang kelima, nah beli tanah itu kadang-kadang juga bukannya menjadi, memang asetnya naik terus ya setiap tahunnya ya, seperti itu. Tapi nggak jadi penghasilan, akhirnya asetnya aset mati juga. Nah, ada juga yang khawatir seperti surat-suratnya dan lokasinya juga di mana ya. Nah, ada juga yang khawatir tentang harganya itu berapa. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan orang ketika hendak berinvestasi tanah kafling. Nah, dari sini kami membuat suatu konsep di mana investasi tanah itu bisa menghasilkan income bulanan. Nah, bagaimana konsepnya? Seperti ini. Jadi kami membuat suatu konsep menggabungkan dua konsep investasi. Nah, pertama, kami membuat ketika Anda berinvestasi tanah itu bisa menghasilkan penghasilan. Nah, ini bukan dari kebun ya, karena kalau dari kebun itu ada risiko gagal panen ya. Nah, banyak sekali startup di agro itu yang terbukti terus merugi ya, karena fluktuatifnya dari hasil panen. Ditambah lagi hasil jualnya juga kita kan fluktuatif. Nah, yang kedua adalah kami pengen membuat itu aset tanah Anda itu menjadi liquid aset seperti emas. Nah, di mana Anda itu mudah sekali untuk menjual kembali tanah yang telah Anda beli. Nanti gimana caranya kita akan bahas di video selanjutnya, di slide berikutnya. Yang terakhir adanya surat perjanjian. Nah, ada surat perjanjian ini dalam rangka agar Anda tidak perlu khawatir terhadap hal-hal yang akan berjalan di kemudian harinya. Nah, surat-surat yang kami tawarkan itu dilegalisir notaris, sama ada juga yang bagi teman-teman yang pengen langsung SHM atau SKT ya. Nah, itu surat-suratnya lengkap lah seperti itu. Nah, 3 konsep ini kami tawarkan kepada Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kami itu menghasilkan uang dari tanah Anda? Nah, sekarang seperti ini ya. Secara umum, orang itu kan ketika berinvestasi tanah itu seperti ini. Developer ya. Jadi developer itu ketika menjual tanah, berhasil menjual tanah secara umum seperti ini. Ini Anda nih membeli sebidang tanah kafling. Nah, uang yang tadi dibeli, yang Anda berikan kepada developer, itu biasanya pertama digunakan untuk biaya operasional. Yang kedua ada keuntungan owner, yang ketiga ya putar modal lagi kan, jadi beli tanah lagi. Nah, setelah itu Anda dapat deh sertifikatnya. Setelah Anda dapat sertifikatnya, Anda pengen jual, itu nggak mudah biasanya. Ya kan? Yang kedua, ketika Anda simpan tanahnya, ini juga nggak menghasilkan juga. Anda pengen jual lagi ini ke developer misalnya. Biasanya developer nggak mau. Ya kan? Kenapa? Karena uangnya itu sudah dipakai untuk beli tanah lagi, sudah dipakai untuk keuntungan owner juga, dan dipakai untuk biaya operasional. Nah, sehingga kami membuat suatu konsep investasi tanah itu yang lebih menguntungkan. Tapi sebelum itu kami pengen bahas nih, ada beberapa investasi yang sering kita lihat lah. Ada yang emas, ada properti seperti tanah kafling tadi ya, ada juga yang financial market. Nah, kita bahas emas dulu. Emas itu
kelebihannya banyak ya. Nah, kelebihannya tuh banyak. Salah satunya yaitu mudah dijual. Harganya tuh fluktuatif, turun naik ya, fluktuatif. Nah, keuntungan jangka pendek itu, nah ini dia kelemahan emas. Emas itu tidak bisa dibeli untuk keuntungan jangka pendek ya. Kalau kita beli bulan ini, jual bulan depan itu belum tentu untung ya. Pastinya kita rugi. Tapi ini mudah investasinya. Nah, semua orang tuh pastilah tahu kalau investasi emas itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah properti. Nah, properti kelebihannya itu fluktuatif harganya itu nggak ada, guys. Jadi cenderung stabil naik. Jadi jarang turun. Nah, kendalanya adalah sulit untuk dijual kalau kita punya properti, punya tanah, apalagi tanah kafling ya. Di daerah yang memang berkembang itu sulit untuk dijual. Dan sama investasi seperti emas juga bukan investasi jangka pendek, tapi investasinya jangka panjang ya. Nah, kelebihannya adalah mudah untuk investasi. Jadi investasi tanah itu kalau pengen harganya naik ya udah disimpan aja, nggak perlu ribet. Nah, sedangkan financial market itu seperti saham, seperti obligasi dan lain-lain, itu biasanya kalau saham lah ya terutama ya, itu ada fluktuatif harga, ya kan? Nah, tapi kelebihannya kalau kita investasi itu mudah untuk dijual. Jadi kapanpun kita pengen butuh uangnya, itu kita bisa jual aja aset dari financial marketnya. Nah, keuntungannya dalam jangka pendek itu lebih tinggi, guys. Jadi keuntungan dalam financial market itu 1 bulan bisa jauh lebih besar daripada properti dan emas. Nah, tetapi kendalanya adalah untuk investasi di financial market itu lumayan sulit. Jadi untuk orang awam dalam investasi biasanya menghindari investasi di financial market. Karena penuh perhitungan dan penuh pembelajaran lah seperti itu. Nah, sekarang kami menggabungkan nih antara investasi di properti dengan investasi di financial market. Kenapa? Agar keuntungan jangka pendeknya itu lebih tinggi. Jadi, versi kami ketika Anda berinvestasi tanah kafling, itu adalah nih uang Anda. Jadi, uang Anda itu tidak langsung kami gunakan untuk biaya operasional, keuntungan owner, ataupun beli tanah lagi. Tetapi kami investasikan di financial market, baik itu di komoditas, baik itu di saham, dan lain-lain lah ya. Nah, setelah itu Anda dapat tanahnya kan. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana keuntungan buat kami? Jadi dari hasil financial market inilah keuntungan yang kami gunakan untuk biaya operasional, keuntungan owner, dan beli tanah lagi. Tetapi untuk biaya operasional sendiri itu kami bantu juga disupport oleh kreditur yang udah ada. Jadi kan kami kan ini bukan proyek pertama ya. Jadi udah proyek yang kesekian lah. Dan hasilnya adalah ada kreditur yang masih berjalan, kreditnya sampai 5 tahun ke depan. Nah, ini bisa juga untuk mensupport biaya operasional kami sehari-hari. Nah, tapi untuk keuntungan owner dan beli tanah lagi, itu kami dapatkan dari financial market. Nah, ketika Anda nih pengen menjual lagi tanah yang Anda miliki, nah, modal yang Anda beli tadi kan kami tanamkan di financial market ya. Nah, modal itu tinggal kami tarik lagi dan kami kembalikan kepada Anda. Jadi, Anda barter uang Anda tadi itu dengan tanah yang telah Anda beli. Jadi, mudah untuk dijual kembali. Nah, ini konsep yang kami tawarkan kepada Anda. Sehingga Anda kalau lagi butuh uangnya dari jual tanah, tinggal Anda jual lagi aja ke perusahaan. Nah, kami tinggal ngambil modalnya dari financial market, lalu kami kembalikan kepada Anda. Seperti itu. Nah, sekarang dari hal ini kami membagikan kepada Anda itu profit ya dari financial market sebesar 5%. Nah, persentase 5% ini berdasarkan harga tanah yang Anda beli. Nah, tentu saja harga tanah yang Anda beli itu variatif ya. Karena tergantung dari lokasi juga. Tergantung dari ukuran juga. Nah, jadi ada berbagai macam lah harga. Nah, ini kita akan ambil contoh jika harga tanahnya itu yang kami jual adalah 7 juta rupiah. Ini contoh perhitungannya. Jika misalnya Anda beli nih harga tanah per kaplingnya 7 juta rupiah, ya udah bersih sama sertifikat hak milik, biaya pecah dan lain-lain. Nanti Anda akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 5% dikalikan 7 juta rupiah. Jadi income per bulan Anda itu Rp350.000 selama berapa lama? Selama 60 bulan. Nanti 60 bulan ini Anda bisa batal kapanpun aja, tapi nanti ketika batal, ini cancel ya, Anda cancel, maka uang yang Anda setor tadi ini 7 juta akan kami kembalikan. Ya kan? Tetapi dividen yang sudah Anda dapatkan itu tidak perlu dikembalikan. Nah, bahkan jika Anda investasi 1 bulan pun, misalnya nih Anda investasi sekarang, ini bulan September, bulan Oktober Anda pengen tarik, ya kan? Ya nggak apa-apa, Anda dapat 350.000 plus 7 jutanya tadi. Jadi setidaknya uang Anda itu kan tumbuh ya, dan berkembang. Nah, daripada uang 7 juta Anda ini Anda simpan di bank, ya nggak nambah apa-apa. Ya kan, pastinya 7 juta ini makin berkurang. Dengan uang 7 juta ini Anda bisa dapat 350.000 per bulan. Setidaknya uang 350.000 per bulan ini itu bisa digunakan untuk bensin, atau untuk listrik, atau untuk jajan anak. Ya kan lumayan. Uang 7 jutanya tetap, Anda dapat
tanah kaflingnya, ya kan, investasi tanahnya. Nah, ketika Anda butuh dana darurat, tinggal tarik aja uang ini, kan selesai. Nah, daripada hanya simpan di bank. Sehingga dari hal ini kami mengkombinasikan antara stock market, ya kan, dari financial market dan tanah kafling. Nah, sehingga Anda ketika berinvestasi, sebenarnya Anda berinvestasi di financial market tapi dengan jaminan aset tanah, sehingga Anda lebih aman. Jadi aset tanah Anda ini lebih produktif yang pertama, ya kan, jelas. Yang kedua adalah investasi jangka panjang itu berubah jadi investasi jangka pendek karena bulan depan aja Anda udah mendapatkan keuntungan 5%. Sudah bertumbuh investasi tanah itu sebanyak 5%. Yang ketiga, dari susah dijual itu jadi mudah dijual. Anda pengen jual nih, Anda dapatkan kembali uang tanahnya, tinggal Anda jual kembali aja ke perusahaan, kita kembalikan nominal yang Anda beli tadi. Terus takut jadi beban, malah nggak jadi beban ya, karena kan ini otomatis mendapatkan penghasilan. Nah, dari yang tadi nggak ada penghasilan, jadi penghasilan tiap bulan. Terus untuk surat menyuratnya juga kita lengkap ya, ada surat perjanjiannya, dan juga tinggal jenis surat yang Anda pengen beli, SHM atau SKT. Lokasinya tuh dipastikan strategis, Anda bisa survei langsung lokasi tanahnya, Anda cek, Anda lihat patok-patoknya dan surat-suratnya secara lengkap. Dan harga yang kami tawarkan tuh murah. Tadi ya, untuk satu kaflingnya itu kami hargai 7 juta rupiah per kaflingnya. Tapi itu tentu saja tergantung lokasi ya. Tapi kami jamin lokasinya strategis karena sudah semen jalannya, sudah full, sudah semen, jadi Anda tinggal ke lokasi itu gampang kok. Karena dekat pemukiman dan dekat juga dengan jalan besar. Oke, nah jika Anda ada pertanyaan mengenai konsep investasi yang kami tawarkan, silahkan hubungi tim marketing kami ya. Nah, seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk investasi tanah kafling seperti ini, silahkan langsung hubungi nomor di bawah ini karena jumlah unit yang kami tawarkan hanya ada 44 unit. Jadi kesempatan terbatas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.